pemirsa, torang baku dapa lagi dalam GKM Baku Dapa episode kedua. Torang petamu malam ini adalah Handri Liusanda. Andi ini sebenarnya bergerak di kegiatan kerohanian, khususnya ke pemuda ya. Pelayanan kita memang paling banyak di penjangkauan pemuda remaja, kira-kira dia punya usia berkisar 14 sampai 25 tahun lah. Tapi juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muda, pelayan-pelayan yang memberi diri untuk melayani kaum muda, kita juga bergerak di situ untuk perlengkapi dorang. Jadi untuk memperlengkapi pemuda-pemuda ini lewat institusi atau cara seperti apa? Kalau kita sendiri khusus bergerak di bidang misi, Oke. misi penginjilan ya. Jadi memperlengkapi anak-anak muda bagaimana dapat memberi diri untuk memberitakan Injil. Nah, tapi juga memperlengkapi dorang untuk jadi leader supaya dapat menghasilkan juga murid bagi Kristus. Kalau boleh tahu, Andi ini pengurus atau apa statusnya dalam EF4G ya? Kita memang bergerak di bidang penginjilan itu kalau tadi kau itu tanya dua institusi toh, Ya. institusi 4G dan juga pelayan kampus. Itu ada pelayan mahasiswa. Nah, di dua-dua ini sebenarnya memang kita pengurus. Ya, kita masuk juga di tim 4G Indonesia, ada DP nama kok Tim Tank. Tim Tank ini tim pemikir. Kemudian DP spesifik tugas itu ada di wilayah Sulawesi Utara. Meskipun kita di tim Indonesia, tapi kita diberikan tugas di Sulawesi Utara. Begitu juga di pelayanan kampus. Jadi sebenarnya kita bergerak di bidang penjangkauan pemuda gereja melalui E4G, tapi juga ada dalam pelayanan kampus. Kira-kira dalam kegiatan-kegiatan kerohanian ini, kegiatan seperti apa yang Andi laksanakan ke pemuda-pemuda ini? Kalau kegiatan banyak ya, tapi memang orang harus berangkat berbicara dari visi ya. Bagaimana bergerak untuk menjangkau anak muda ini. Karena memang jadi persoalan di anak-anak muda itu kalau melakukan kegiatan itu kebanyakan euforia. Jadi kalau kita memang hanya menekankan pada kegiatan, terkadang tujuan untuk menjangkau itu tidak sampai. Sehingga kita memang perlu untuk membukakan dulu atau menetapkan dulu visi, lalu kemudian mengerjakan visi itu, bagaimana juga membukakan visi itu kepada anak muda, lalu mendorong-dorong juga untuk mengerjakan visi itu. Tentu visi di sini adalah visi yang telah Allah persiapkan, ya. Begitu. Jadi kalau mau tanya ke bidang caranya bagaimana untuk menjangkau anak muda, ya caranya memang adalah kita masuk di dalam dorang punya kehidupan real, kehidupan yang sehari-hari dorang jalani. Karena kan kalaupun orang di pelayanan lalu kemudian merasa diri paling bahasa kasarnya paling suci, Paling rohani. paling rohani. Ini anak-anak muda ini kan agak bagaimana ngeri atau bagaimana ya mau dekat dengan orang-orang yang So, citranya seperti itu. ya Jadi dorang dorang seperti so ada gap. ya dorang so merasa ada jarak. Hmm, Oh, ini terlalu suci dia ini. Kita suci itu. berdosa. Iya, Enak-enak dekat dengan dorang yang orang-orang suci ini, Gang. iya, Ah, betul. oke. Berarti untuk kegiatan-kegiatan itu harus ada atau tadi visi, Gang? Harus ada Apa visi. pentingnya ini visi ini bagi anak muda? Penting sekali kalau misalnya kok itu ada di lapangan kan, lalu kemudian nggak tahu mau bikin apa, mau baca langkah mana, apa yang terjadi. Paling cuma dia begitu tak putar-putar, nggak tahu apa yang mau bikin, nggak tahu mau ke mana. Lama-lama dia lelah, pasti juga jatuh. Demikian juga orang yang ada visi. Orang yang ada visi juga begitu. Lama-lama dia capek, dia hampa, pikirannya kosong, akhirnya nggak ada apa-apa yang dia bikin. Sampai dia kelelahan sendiri, sampai dia sadar, sampai dia mati pun dia nggak bikin apa-apa. Jadi satu visi itu penting karena dia akan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Karena kalau sudah ada visi kan, orang akan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk jangkau visi itu. Visi juga menolong orang untuk supaya orang punya motivasi hidup, orang punya hidup juga punya fokus, berkualitas apa yang orang ada bikin. Tapi kalau tidak ada visi, ya setengah mati. Cuman memang persoalannya kalau di visi juga nyak betul, tidak jelas, nah ini kan bahaya tuh. Karena kalau misalnya kita kasih contoh, orang mau makan DP tujuan apa sih? Makan tujuannya supaya kenyang, Nah, ada kekuatan, tapi oke. nyenak nyenak berlebihan dari kenyang toh. Jadi banyak sekali orang mau bilang tujuan makan. Ada yang kenyang, ada yang kuat, ada yang sehat. Sehat. Bayangkan kalau orang pakai yang kenyang ini kan. Ah, Nah, orang dua paling orang dua porsi beda-beda untuk sampai di kenyang. kenyang. Iya.
ya. Nah, kalau di banyak orang, kalau orang pakai tujuan kenyang, wah ini jadi batu sandungan. Makanya orang harus tahu visi yang benar itu seperti apa. Nah, kalau orang punya visi yang benar, maka yang orang lakukan juga pasti benar. Kita kasih contoh tadi. Kalau orang makan tujuannya supaya sehat atau kuat, Heeh, maka orang tahu biar cuma sedikit itu nasi, iya, yang penting itu sebagai sehat buat orang. Kalau cuma sedikit itu sayur, yang penting itu sebagai sehat buat orang. Demikian juga kalau orang punya visi yang benar, ya dalam hal ini kan tuh orang tahu apa sih tujuan Allah, visi Allah buat orang kehidup, maka orang pun akan melakukannya untuk Tuhan. Tapi kalau orang ke visi itu adalah untuk orang sendiri, meskipun itu kelihatan baik, maka yang orang lakukan juga adalah untuk orang, bukan untuk Tuhan. Nah, ini yang perlu dibukakan Pak anak muda. mmm, Karena memang persoalan di anak muda itu mungkin teman-teman muda ini so merasa bahwa, "Ih, kita so bikin ini, kita so pelayanan, kita so aktif di sini." Tapi bisa jadi dorang mengerjakan dengan tujuan yang salah. Lahir dari motivasi motivasinya motivasi salah, salah, akhirnya juga tujuannya salah. iya, Motivasi so salah kan pasti akan bergerak kepada tujuan yang salah. betul. Karena ya banyak juga orang kasih dia di contoh-contoh Alkitab kan bilang meskipun melakukan kebaikan belum tentu DP motivasi betul atau DP tujuan juga betul. Jadi walaupun orang semua melakukan banyak kegiatan kerohanian, motivasi salah itu berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan, Kang. Tadi kita baru dengar atau baca itu tentang Kain dan Habel. Jadi dua-dua mempersembahkan kepada Tuhan, Ya, cuma yang satu tidak memperkenankan hati Tuhan. iya, betul. Iya toh, mungkin seperti itu Kang, dua-dua anak-anak muda ini banyak melayani Iya. di Padahal gereja. tindakannya benar, Tindakannya benar, motivasinya salah, motivasinya salah. Tuhan tidak berkenan. Jadi memang menekankan atau memperjelas visi bagi anak-anak muda itu supaya Mhm, dorang pe motivasi juga jadi benar. iya, Nah, kalau begitu bagaimana caranya menekankan itu visi? Jangankan anak muda, kadang-kadang orang tua pun, orang so tua, ya, masih punya visi yang mungkin visi sebenar tapi motivasinya so salah. Berarti kalau motivasi so salah, indikatornya itu motivasi salah berarti visinya ada yang visinya. salah. Nah, bagaimana caranya supaya orang tahu bahwa orang ini sudah mempunyai visi yang benar walaupun mungkin belum sampai anak muda. So tua ini, seumur so tua masih memiliki visi yang salah. Bagaimana cara orang cari tahu? Ya, pertama semua orang harusnya ada visi ya, harus ada tujuan. Mau siapapun dia harus ada visi. Bahkan Tuhan pun menempatkan siapa saja di dunia ini itu karena punya tujuan. Nah, tergantung orang itu dapat tangkap atau nyana ini visi ini. Kalaupun dia ada tangkap kan itu Roh Kudus punya Pekerjaan. Benar. pekerjaan. Cuman kebanyakan orang kan masa bodoh ini. Yang penting kita mesti hidup hari ini sudah selesai, besok ya nanti, besok dipikirkan. Padahal kan visi itu adalah bagaimana cara pandang kita ke depan. Cuman memang banyak orang masa bodoh dengan itu. Nah, kalau mau cari tahu memang orang nggak bisa lihat niat dan hati orang, tapi orang bisa lihat dari orang punya cara bertindak. Kan ada Tindakan. yang bilang, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu sementara mempertontonkan apa yang ada di dalam orang pikiran dan Hati. orang punya Iya. hati. Jadi kalau orang mau cari tahu apa DP hati, ada di pikiran, lihat aja loh DP kelakuan, DP cara Tindakan, baca cara cerita. bicara. Iya. Nah, itu pasti dia pikirkan itu. Cuman yang perlu orang garis bawahi, kalau mau bicara visi, tentu sebagai orang Kristen, orang punya tujuan atau orang punya visi terbesar itu adalah menikmati Allah dan memuliakan Dia selamanya. Persoalannya, banyak orang mengatasnamakan memuliakan Allah, Iya, tapi tetapi ternyata sebenarnya tidak. Sebenarnya oke. memuliakan diri itu persoalan yang tadi, yang di pertama tadi. Supaya orang dapat memuliakan Allah, sebenarnya penting bagi orang untuk mau tanya, yang kita sampaikan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan ini bikin senang Pak Tuhan atau nyanda, atau malah bikin senang Pak kita. Memuliakan Tuhan atau nyanda, jangan-jangan memuliakan Pak kita. Nah, ini jadi faktor untuk menolong orang untuk mengetahui yang orang bikin ini itu benar di hadapan Tuhan atau nyanda. Jadi kalau tidak memuliakan Tuhan, sama Oke. dengan doa tuh kok. Heeh. Doa itu kan tindakan yang benar. Iya, Tapi kadang-kala caranya yang salah. Ada orang berdoa misalnya di Facebook, maksudnya di banyak banyak orang orang. untuk misalnya mau kasih lihat. Sebenarnya sih doa di mana saja boleh toh. Iya. Tapi kalau dia sudah bataria di muka banyak orang ini jadi seperti ahli Taurat untuk muka satunya melihat kita bisa berdoa. Mempertontonkan. Ya kayak Matius 6 ayat 1 itu tuh Mhm. melakukan kewajiban agama di depan semua orang. Sebenarnya kalau orang melakukan kewajiban agama itu kan tindakan benar. Heeh. Tapi kenapa Tuhan bilang jangan dilakukan seperti ahli Taurat untuk muka setunjuk Elia nih. Kita ini pintar, kita ini jago, kita ini ada dalam pelayanan. Banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan mencanangkan itu, jangan memperlihatkan itu kepada orang lain. Jadi cukup itu orang yang tahu. Kalaupun nanti ada orang lihat, yang penting itu bukan orang motivasi untuk muka setunjuk kepada orang, ya itu kan di luar orang jangkauan. Paling tidak orang belajar bahwa belajar untuk punya visi yang benar supaya visi itu dapat mengarahkan orang untuk melakukan hal yang benar. Kalau anak muda ini punya visi, maka dia tahu apa yang harusnya dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kedua, dia tahu
tahu apa yang paling Tuhan mau ia lakukan. Apa sih yang paling Tuhan mau ia lakukan? Sebagai orang Kristen kan orang tahu Tuhan mau orang memberi buah, dan buah yang terbaik yang Tuhan mau adalah bawa jiwa Pak Tuhan, beritakan kasihnya, beritakan kabar baik. Nah, ini agak sulit anak-anak muda lakukan, agak sulit orang mau terjun di bagian sini, memberi buah, membawa buah yang baik, yang manis untuk Tuhan, yaitu jiwa kepada Tuhan. Wah, itu lebih parah. Sedangkan sikap hidup sudah bisa, apalagi membawa orang lain. Dan itu mungkin jadi salah satu alasan orang agak minder untuk bersaksi. Kalau begitu, Andi, jadi itu sebenarnya bagaimana, mengapa banyak anak muda tidak mau melayani Tuhan atau lebih spesifik tidak mau memberitakan Injil? Mungkin bisa dijelaskan lebih lebih rinci. Jadi kalau tadi orang berangkat dari visi kan, untuk memberitakan Injil itu kan memang adalah amanat Amanat dari Tuhan. amanat agung. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Kalau ada amanat, maka itu harus orang kerjakan. Kenapa orang kerjakan? Karena visinya itu, amanat agung itu. Cuman persoalannya memang dalam kehidupan sehari-hari, apalagi Gen Z sekarang ya, generasi Z ini, ada yang bilang generasi yang suka menunduk. Kita pikir ini menunduk apa, tapi ternyata menunduk karena gadget. Waktu ya orang habiskan dengan gadget. Lalu kemudian, sebenarnya yang paling mendasar alasan kenapa banyak anak muda itu tidak mau memberitakan Injil, tidak mau mengerjakan visi amanat agung ini. Yang pertama, dorang tidak dapat dorang punya jati diri. Dorang tidak menemukan dorang punya identitas diri itu. Ini faktor dulu dari internal ya. Yang kedua, dorang belum mengalami yang namanya Injil itu, mengalami kemenangan di dalam Kristus. Yang ketiga, dorang belum ada kepastian keselamatan. Jadi kalau belum ada kepastian keselamatan, bagaimana dorang mau meyakinkan orang lain? Ini kan orang buta menuntun orang buta. Tapi ada faktor dari eksternal, dari luar. Mungkin dari dorang so terima Tuhan Yesus, so hidup di dalam Kristus, mengalami kemenangan, tapi instrumennya yang tidak ada. Sehingga orang tidak tahu bagaimana cara untuk memberitakan Injil. Makanya kalau orang kan di EE4G itu, orang memperlengkapi anak-anak muda itu dengan pelatihan-pelatihan. Bagaimana cara memberitakan Injil dengan bahasa yang mudah, bahasa yang sederhana, dapat dimengerti oleh orang awam. Lalu kemudian kasih dia punya skill, bagaimana menghadapi orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda, itu di EE4G. Jadi karakter dari eksternal, dia punya masalah itu, instrumen ada. Yang kedua, nah ini juga masalah yang berat. Banyak gereja yang tidak menggerakkan anak-anak muda untuk pergi memberitakan Injil. Kalaupun menggerakkan, tidak ada topangan, tidak ada gereja tidak mempersiapkan perlengkapan untuk menunjangkan ini tugas pemberitaan Injil. Kita ingat kalau di E kan founding father-nya James Kennedy ya. Ya, James Kennedy. Jadi waktu dia memulai pelayanan ini kan, dia bilang pada jemaat, ada sekitar 50-an orang, pergi beritakan Injil, bawa jiwa kepada Tuhan. Pokoknya orang mesti beritakan Injil. Dan setiap kali ibadah dia selalu bilang, pergi beritakan Injil. Lama-lama anggota jemaat tinggal 17. Karena dia pikir, orang-orang pikir begini, dorang semangat memberitakan Injil, bukan mau, dorang semangat, tapi dorang pikir, aduh, kita mau pergi memberitakan Injil, bagaimana DP cara, orang tidak tahu. Jadi satu kali waktu mau masuk gereja lagi, ini DP jemaat bilang, kita mau pergi di gereja, pasti nih pendeta Beritakan Injil. mau bilang lagi beritakan Injil, cuma tidak tahu bagaimana. Nah, satu kali kan pendeta James dia melayani di KKR, lalu kemudian dari KKR ada kesempatan pergi di rumah-rumah kan, dan di situ waktu dikasih kesempatan untuk beritakan Injil, pendeta James sendiri tidak tahu, bingung mau mulai dari mana. Dia pikir, aduh, kita ini jago berkhotbah, pintar teologi, tapi untuk menyampaikan ini memang agak sulit. Sehingga dia membuat satu metode EE. Dari situlah kemudian dia boleh bagikan, dia boleh perlengkapi banyak orang, jemaat, dan dari 17 itu bertambah kalau tidak salah jadi 11 dalam 11.000 dalam satu tahun. Kenapa? 11.000. Dari berapa? 17 orang. 17 orang jadi 11.000 dalam satu tahun. Karena pemberitaan Injil. Begitu. Jadi memang kalau for kita rasa bukan semata-mata pemberitaan Injil, iya, pasti ada pemuritan di situ. pasti ada pemberitaan. Multiplikasi, Iya. duplikasi dulu, Betul. multiplikasi. Iya, karena memang di E sendiri kan harus ada dia punya tahapan, Ya, continue toh, dia punya pelatihannya sampai dilatih, tapi kemudian orang memperlengkapi Ya. juga sampai jadi guru, bahkan sampai jadi leader. Oke. Begitu. Jadi penting memang untuk memberitakan Injil. Masalahnya tadi, no, banyak anak muda tidak mau. Atau mungkin juga orang tidak tahu apa ini, so pentingnya memberitakan Injil ini apa ini pemberitaan Injil. Karena ada orang yang bilang yang penting Pak, orang punya cara hidup sebetul itu memberitakan Injil. Betul, no, kata memang bersaksi memberitakan Injil bukan hanya diperdengar, tapi Injil juga harus diperlihatkan melalui Disaksikan. orang cara hidup. Ya toh? Jadi bersaksi bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan perilaku cara hidup kita. Cuma kan orang perbuatan itu tidak akan
membuat orang itu mengenal Kristus dengan jelas ya. Dorang mungkin bisa tertarik, wah, misalnya kalau kita cara hidupnya bagus, orang bilang, wah betul-betul dia ini orang Kristen. Oh, dorang pe Tuhan, kata memang berarti penuh kasih, dorang pe gambaran. Tapi kan siapa dia, apa yang dia lakukan untuk orang. Kalau orang cuma berbuat baik, dia orang akan tidak tahu. Supaya orang tahu banyak tentang Tuhan Yesus, maka orang mesti buka mulut. Ya. Buka suara, Injil harus diperdengar. Memang tindakan berbicara lebih banyak daripada hanya bicara. Hmm, Tapi setelah tindakan itu menjadi mungkin sebagai pintu masuk supaya dorang lebih menerima torang. iya, Apa yang torang katakan, di saat dorang lihat mungkin torang pe tindakan juga sudah sinkron dengan apa yang apa yang orang torang bilang. bilang. Iya, Berarti kalau begitu, Ndi, orang yang menginjil ini artinya dia persyaratan utamanya pertama tadi terima Kristus dulu, terima Tuhan lahir Yesus. baru dulu, Lahir dulu. Mengalami kemudian yakin akan kepastian keselamatan. keselamatannya. Sekarang kita tanya, apakah cuma sampai situ? Tapi kan di sisi lain juga ada yang bilang begini, ya di saat orang menginjil itulah saat orang juga diproses. Sementara diproses penginjilan itu. Nah, Ya, coba kalau menurut menurut Anda pandangan seperti apa? waktu orang memberitakan Injil itu artinya orang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karya Allah yang dikerjakan melalui pribadi Tuhan Yesus kan. Kalau orang bersaksi artinya yang melekat pada orang ini adalah orang seorang saksi. Supaya orang tahu, orang pe identitas ini sebagai seorang saksi, orang punya paham dulu toh. Saksi itu apa sih? Saksi itu mengalami, Hmm. mendengar, melihat. Nah, torang mungkin tidak lihat Tuhan Yesus langsung, tapi torang mengalami kasihnya, torang dengar, torang belajar, torang sudah tahu dari orang ada cerita kah, ada baca firman, baca buku, dengar YouTube dan sebagainya. Lalu kemudian satu titik torang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya torang beriman sungguh-sungguh dengan iman yang benar Hmm. dengan Tuhan Yesus. Artinya torang benar-benar sudah ada di dalam Kristus kan. Begitu orang berada dalam Kristus, betul memang tidak langsung dia jadi baik. Iya. Tapi bukan berarti DP alasan bahwa harus jadi baik dulu baru orang melayani. Karena kalau orang mau jadi baik dulu sampai kapanpun orang akan jadi Nah, kan baik. bisa, iya. Karena standar baik Standar itu Allah. pasti standar Allah bukan orang pe standar. Betul, betul. Nah, jadi jangan sampai karena alasan bahwa aduh kita kan baru terima Tuhan Yesus, masa kita semua melayani. Nah, pahami dulu, orang ini saksi. Hmm. Yang orang mau sampaikan kan apa yang orang alami. Jadi kalau orang mengalami bagaimana kasih Allah merubah orang, bagaimana kasih Allah membuat orang sadar bahwa orang ini orang berdosa, orang butuh juru selamat, bagaimana Injil itu membukakan kepada orang bahwa orang berperbuatan baik tidak bisa selamatkan orang berdiri dari hukuman dosa, maka orang harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat supaya orang bisa diselamatkan. Maka sebenarnya hal itu juga bisa orang bagikan. Soal yang lain-lain misalnya tentang bagaimana supaya kita bertumbuh, bagaimana kita punya visi, ya itu nanti kita juga dulu harus mengalami. Yang jelas kita tidak boleh menyampaikan sesuatu atau paling tidak ya menjaga diri untuk tidak menyampaikan sesuatu yang kita sendiri tidak alami. Ini kan Oke, nanti jadi saksi palsu. betul. Jadi kalau mau melayani sebenarnya tidak harus dulu jadi baik. Ceritakan saja apa yang orang alami. Orang kan Iya. sudah dengar Injil. Orang sudah mengalami Kristus, kemenangannya. Orang sudah tahu. Ya ceritakan apa saja yang orang tahu. Jangan paksa berpikir atau cerita atau melakukan di luar orang punya kendali atau kekuatan. Wah ini susah. Sama dengan Paulus. Paulus ini kan sambil melayani, dia juga belajar. Malah dia bilang semakin dia melakukan yang baik, yang datang malah tidak baik. Tapi dia bersyukur yang ada pada dia itu DP hidup bukan lagi dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Paulus begitu. Ah, Oh ya, ada dia. Shalom. Cuan tahu, Amelia Runtuwene. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Anak muda perlu ditolong untuk menyadari tujuan ini supaya mereka bisa punya visi yang jelas dalam hidup sesuai kehendaknya. Nah, Oke.